Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi wasi'ul fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidhil iman. Al-ghani alladhi lam tazal sahaibu wujudihi tasmul khairat kulla waqtin wa awan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syaitonir alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang memuliakan, marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan ke semua nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita di pekan pertama, pekan kedua di bulan Rabiul Awwal ini kita bisa melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita di Masjid Al-Kautsar yang kita cintai ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tertutup baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau, sahabat dan kita umat beliau, mudah-mudahan istiqamah dalam menjalankan sunnah dan ajaran beliau dan semua kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, tema khutbah pada siang hari ini berjudul kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam. Di bulan Rabiul Awwal ini kaum muslimin baik di Nusantara ini ataupun di penjuru dunia, dari kota sampai desa, dari istana sampai balai desa, memperingati maulid kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tersirat dari kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kitab Mafahim Tarjimat Tusahahu, Abuya Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Malik Al-Hasani menyebutkan bahwa ada dua ibrah, pelajaran yang dapat kita ambil
dari kisah kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadirin yang muliakan, sebagai ta'birus sa'adat wa syukr, sebagai bentuk ungkapan kebahagiaan dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam literatur hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabiullah Adam alaihissalam yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akibat kelalaian beliau melanggar aturan yang menyebabkan beliau diusir dari surga, dan beliau 40 tahun memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir tahun ke-40 beliau bermunajat, "Ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Allah, inni as'aluka bihaqqi Muhammadin." Wahai Tuhan, wahai Allah, aku meminta kepadamu ampunan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya, "Wahai Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad?" "Ya Rabb, ketika aku di surga dan aku ketika awal kali diciptakan, aku melihat namamu disandingkan dengan Muhammad yang termaktub, tertulis, terpampang di arah istanamu, ya Allah. Maka dengan bihaqqi Muhammadin, dengan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Adam diampuni dengan hanya menjual nama beliau kepada Allah SWT. Jadi asbab beliau diampunkan oleh Allah SWT dosanya. Begitu juga kita ambil kisah dari Abu Lahab yang ketika kelahiran keponakannya, karena beliau sebagai uak atau pakat dari bapaknya yaitu Abdullah, maka ketika salah seorang pelayannya Thuaibah al-Aslamiyah, "Wahai Abu Lahab, keponakanmu akan dilahirkan." Maka dengan gembiranya mendapatkan seorang laki-laki, maka seketika itu Abu Lahab membebaskan budaknya bernama Thuaibah, yang sampai akhir hayatnya Abu Lahab tetap dalam kekafiran dan mati dalam perang Badar. Maka dengan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yukhaffif anni kulla yawm itsnain. Lalu disebutkan bahwa Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Hal yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih." Katakanlah wahai Muhammad, dengan berkat karunia Allah dan kasih sayangnya, "Fabidzalika falyafrahu." Hendaklah mereka bergembira atas hadirnya, lahirnya baginda Rasulullah SAW. "Huwa khairun mimma yajma'un." Karunia, kasih sayang itu dengan kelahiran baginda Rasul tidak ada apa-apanya. Makanya Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durr Manthur fi Tafsir Ma'thur menyebutkan, mentafsirkan ayat ini bahwa al-fadl, karunia itu beliau ibaratkan sebagai ilmu, sedangkan dalam ayat tadi ar-rahmah, kelahiran baginda Rasul adalah sebagai lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Beliau Imam Asy'ari ini menyebutkan dengan ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka illa
illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali membawa pesan perdamaian, membawa pesan kasih sayang dan rahmat untuk semesta alam. Hadirin ya Allah muliakan, ibadah yang kedua dari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tathbitu mahabbah li Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk meneguhkan konsistensi kita mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengaku, mengklaim bahwa kita cinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ada konsekuensi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah Taala. Apabila qul in kuntum tuhibbunallah, mencintai Allah, maka kata Allah, kata Nabi, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah perintahku, ikutilah ajaranku, tapakilah jalan dakwahku. Maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa sekalian. Dalam hadis Imam Muslim menyebutkan, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca salat kepadaku satu kali saja, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad, satu kali saja, maka Allah akan membalas kepada kita 10 kali salawat. Salawat artinya doa, keselamatan, keberkahan, kemuliaan, kebesaran, keagungan. Ketika kita membaca salat Nabi satu kali, maka sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas pahalanya, kebaikannya, salam kita, keagungannya, kedudukannya dengan 10 kali lipat kepada kita. Bahkan pada hari akhir, hari kiamat, ketika umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika setiap umat meminta pertolongan, meminta pembelaan, minta syafaat kepada setiap nabinya, tidak ada satupun yang bisa memberikan rekomendasi menosaktinya untuk diselamatkan dari huru hara dari kiamat. Umat Nabi Adam minta kepada Nabi Adam, Nabi Adam tidak bisa memberikan rekomendasi. Nabi Nuh sama, Nabi Idris sama, Nabi Ibrahim sama, Ishak, Yakub, Ismail sama. Mereka terakhir ke Nabi Isa, Fatun ila Nabi Wa'di, datanglah kalian kepada Nabi setelahku. Maka mereka berbondong-bondong, miliaran orang mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan kita sebagai umatnya. Di padang mahsyar ada 120 kelompok, 120 baris. Dalam sebuah hadis disebutkan 40 barisnya adalah umat-umat sebelum baginda Rasul Muhammad SAW, dan 80-nya adalah umat baginda Rasul Muhammad SAW. Di antara mereka adalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa melalui pengadilan hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk satu dari 70.000 umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan Nabi Muhammad SAW mendahulukan kita dari umat-umat yang lain, dan beliau mengetahui dari wajah-wajah kita, wajah-wajah umat baginda Rasulullah SAW. Ini umat beliau, ini bukan umat beliau. Terlihat dari wajah-wajahnya. Dari mana? Dari orang-orang yang ketika di dunia banyak membaca sholawat. Inna awlan nasi di yaumil qiyamah,
Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku, sesungguhnya orang yang mudah aku kenali yaumul qiyamah, pada hari kiamat, adalah mereka aktsaruhum alayya salatan, adalah mereka yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Bentuk kita mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mari kita banyakin membaca salawat tanpa batas. Sehari minimal 100, 1000. Ada hajat silakan lebih. Dengan fadilah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua makin cinta ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita dambakan syafaatnya, pertolongannya, pembelaannya di hari kiamat kelak. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima tu'til hakim wa taqabbala minna muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa ahlil birri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultanik warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan 'ala hadhihi Indonesia khassah wa sallallahu muslimina 'amma. Allahumma 'izzal islam wal muslimin warsil mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la taqbalu aqimus shalah.